Jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Gubernur Jawa Timur akan segera bergabung dengan segenap jajaran Forkopimda maupun warga Kabupaten Situbondo yang sudah siap untuk memulai acara goes bersama hari-hari ini. Startnya adalah di alun-alun Kabupaten Situbondo. Sudah terlihat bagaimana masyarakat sudah berkumpul dengan tetap mematuhi protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pukul 6 pagi, alun-alun Kabupaten Situbondo telah ramai dipadati warga. Dengan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak, rupanya hari itu sedang berlangsung kegiatan senam sekaligus goes bersama Gubernur Jawa Timur, Hajah Hovifah Indar Parawansa. Jelang pukul 9 pagi, Gubernur hadir dan acara langsung dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Cahyono. Suasana pembukaan berlangsung hangat dan akrab di antara Gubernur, Bupati Situbondo, maupun segenap perwakilan instansi vertikal dan jajaran Forkopimda yang hadir. Ya, seluruh warga Situbondo hari ini ngawes kita dalam rangka Hari Santri di Situbondo. Kita bersama BI, OJK, BPN, dan Bank Jatim seluruh kita ingin bersinergi dengan program-program pemberdayaan ekonomi. Jadi kita ingin rakyatnya sehat, ekonomi kita sehat. Amin. Ya. Sukses untuk Situbondo, Jawa Timur, matur nuwun. Amin, amin. Aparat kepolisian bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo terlihat bersiaga, memastikan agenda goes berlangsung dengan lancar tanpa mengganggu kenyamanan lalu lintas warga pagi itu. Setelah bersepeda sejauh kurang lebih 3 km, tibalah kami di pemberhentian pertama. Titik pertama pemberhentian goes bareng Gubernur Jawa Timur kali ini adalah Pasar Mimbaan Baru Kabupaten Situbondo. Dan bisa dilihat betapa Gubernur disambut hangat oleh warga yang ada di sekitar pasar. Tak hanya menyapa warga, begitu tiba di Pasar Mimbaan Baru Situbondo, Gubernur juga mengajak para penjual dan pembeli yang ada di pasar untuk tertib memakai masker. Di kesempatan yang sama, Gubernur juga tampak membagikan masker dan sembako serta menyempatkan diri berfoto bersama untuk memenuhi permintaan warga. Usai beraktivitas bersama warga, Gubernur bersama Forkopimda melanjutkan goes menuju tempat berikutnya. Akan kemanakah mereka setelah ini? Jangan ganti saluran dulu, karena Jendela Jatim akan segera kembali dengan jawabannya sesaat lagi. Saya tak beli tapi tak ratani gitu. Kayak sampai bulan gitu. Oh, kok anu kok jenengan Bu? Oh, banyak loh. La ilaha illallah, ada kurang manis sama itu. Jadi apa Bu? Ya, tadi baru saya apa? Kondisi mama. Dan itu dari
Matur nuwun. Ya kaget, gak nyangka soalnya apa ya? Kan biasanya kan sepi, kok tiba-tiba ada polisi banyak, ada apa gitu, nggak tahu. Ternyata ada Ibu Khofifah, orangnya ramah, nggak sombong. Sukses buat Ibu Khofifah. Menggorek, jaga kesehatan, ayo saling melindungi gitu, maskeran ya gitu. Kan kita sebetulnya misalnya ngawes ben minggu sama penyintas, muka-muka ada anunya wah, ada tetesannya, jadi orang kemudian ikut memperhatikan lingkungannya. Kita maskeran, kalau lingkungan kita tidak, ya itu juga akan tetap berpotensi menularkan. Kira-kira gitu. Usai berkunjung ke Pasar Mimbaan Baru yang berlokasi sekitar 3 km dari alun-alun Kabupaten Situbondo, Gubernur bersama Forkopimda lanjut goes bareng menuju lokasi berikutnya, UMKM Radia. Radia adalah brand kain batik yang dirintis oleh Hajah Mulyana bersama suaminya. Yang saat pandemi ini terdampak secara sosial maupun ekonomi. Usai menawarkan pada gubernur untuk membatik, pemilik usaha batik Radia menyampaikan harapannya agar situasi ekonomi saat pandemi ini dapat segera pulih dengan adanya upaya maupun dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Situbondo maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tak hanya berbelanja batik, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga menyempatkan diri membeli camilan khas Situbondo produksi UMKM yang dijual di samping lokasi UMKM Batik Radia. Para pelaku usaha tampak antusias berbincang dengan Gubernur. Segenap Forkopimda tingkat provinsi pun terlihat asyik berbelanja selagi hadir di Kabupaten Situbondo sekaligus untuk membeli oleh-oleh. Ragam pilihan panganan khas Situbondo menunjukkan Situbondo siap untuk menjadi destinasi wisata pilihan wisatawan bersama kabupaten kota lainnya di Jawa Timur. Turun drastis pemasukan atau hasil produksi kami itu tidak bisa terakses ya, tidak bisa terjual karena memang masa pandemi seperti itu. Event-event ada tamu biasanya, ada event untuk batik itu enggak ada. Juga kantor biasanya pesan tapi tidak ada anggarannya dikeras untuk COVID, sehingga terutama untuk pekerja kami itu prihatin dalam pandemi, tapi yang bukan hanya batik ya, semua dampaknya pada ekonomi memang besar. Lepas berbincang dengan para pelaku usaha UMKM Situbondo, lagi-lagi Khofifah menyempatkan diri untuk menyapa warga, khususnya para tukang becak yang ada di sekitar lokasi untuk bagi-bagi masker. Mengingatkan untuk selalu memakai masker dimanapun berada,
sekaligus bagi-bagi sembako kepada warga. Titik ketiga, merupakan tujuan akhir dari agenda Goes hari itu, Gubernur menuju Radio Basa FM Situbondo untuk sesi perbincangan dan lebih dekat menyapa akrab warga Situbondo. Usai talk show, Gubernur pun kembali ke pendopo Kabupaten Situbondo untuk agenda penting lainnya. Usai berkunjung ke 3 titik, kini tiba saatnya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk kembali ke pendopo Kabupaten Situbondo untuk agenda kegiatan berikutnya siang ini, yaitu penyerahan bantuan kepada warga maupun korban terdampak COVID-19 yang ada di Kabupaten Situbondo. Kita akan ikuti bersama bagaimana rangkaian kegiatannya. Yang mendapatkan bantuan subsidi gaji atau bantuan subsidi upah ini akan bisa memberikan penguatan gizi bagi masing-masing keluarganya, bisa menambah imunitas daya tahan tubuh bagi masing-masing anggota keluarganya, karena memang bantuan subsidi gaji atau subsidi upah ini diberikan oleh pemerintah di saat pandemi COVID. Harapannya adalah kita bisa menyiapkan format hidup yang sehat dan bersih, kemudian tentu kita bisa melindungi diri dan lingkungan kita, dan kita sehat, kita tidak terpapar COVID, dan kita bisa menjadi bagian yang ikut memberikan penguatan ketahanan kesehatan masyarakat di lingkungan kita. Jendela Jatim masih mengajak Anda pemirsa untuk mengulik aktivitas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung ke Situbondo, bertepatan dengan peringatan Hari Santri tahun 2020. Usai goes bersama warga maupun segenap perwakilan instansi vertikal yang hadir, termasuk Forkopimda Kabupaten Situbondo. Titik berikutnya yang menjadi tujuan terakhir goes adalah pendopo. Agenda kedua dalam kunjungannya ke Situbondo kali ini, Gubernur sekaligus ingin membagikan bantuan dalam bentuk santunan, kredit, serta insentif lainnya untuk mempercepat pemulihan ekonomi selama pandemi. Usai goes bersama warga maupun segenap perwakilan instansi vertikal yang hadir, termasuk Forkopimda Kabupaten Situbondo. Agenda kedua dalam kunjungannya ke Situbondo kali ini, Gubernur sekaligus ingin membagikan bantuan dalam bentuk santunan, kredit, serta insentif lainnya untuk mempercepat pemulihan ekonomi selama pandemi. Acara diawali dengan laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Himawan S. Tubagio. Disebutkan bahwa jumlah bantuan yang akan diserahkan sebanyak 15 jenis untuk segenap warga Kabupaten Situbondo dan sekitarnya. Yang tidak hanya berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun juga dari segenap instansi vertikal yang ada di tingkat provinsi maupun yang berasal dari pemerintah pusat. Di antaranya dalam bentuk sertifikat, bantuan, kredit, maupun santunan kepada warga, serta para pelaku usaha yang ada di Situbondo. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto.
berkali-kali mengeluh bahwa pekerjaannya tidak bisa diselenggarakan, bahwa potensi bonsai di Situbondo juga cukup menarik. Kami akan fasilitasi di bulan Desember atau mungkin di akhir November dengan cara protokol kesehatan yang tepat, yang ketat, yang disiplin. Akan kami fasilitasi kontes bonsai ini di alun-alun. Inspirasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, kami tidak mempunyai data itu. Artinya apa? Potensi-potensi sapi yang mereka ingin jadikan kontes tahunan, mereka ingin segera dimulai. Tetapi kami tahan-tahan dulu karena zona kuning. Itu Gubernur yang kami hormati, kami tadi menyampaikan bahwa dalam situasi pandemi, FAO mengingatkan adanya krisis pangan. Tanaman sorghum yang sudah mulai panen ada 60 hektar, tetapi ada tambahan 20 hektar yang sedang mau proses proses menanam. Tetapi kami sangat berbahagia, masyarakat Situbondo petaninya bisa diajak untuk mengatasi krisis pangan di Situbondo. Nanti sekitar di awal Desember, mudah-mudahan musim hujan sudah mulai sering turun, akan menjadikan peluang-peluang usaha baru di masyarakat. Contoh-contoh tanaman sorghum yang dijadikan makanan ternak ada di belakang, nanti mohon Ibu Gubernur bisa meneliti dan memberikan saran. HPP-nya baru bisa 800 per kilo. Kami ingin mencari pakan sapi, pakan kambing itu 500 atau 600 HPP-nya. 600 rupiah atau 500 rupiah target kami. Karena kalau harga pakan itu murah, kami yakin pedet-pedetan sapi setiap tahun 80 ribuan tadi itu tidak dijual begitu saja oleh peternak petani kita di usia 3-5 bulan, tetapi akan dibesarkan oleh para petani kita sehingga mempunyai nilai tambah yang meningkat pendapatan para petani kita. Hari ini gowes khusus karena memang dalam rangkaian Hari Santri. Bertempat di pendopo Kabupaten Situbondo, Gubernur menyampaikan harapannya agar masyarakat Jawa Timur tetap optimis dan bersinergi dengan tertib mematuhi protokol kesehatan guna mencegah dan menanggulangi dampak COVID-19 bersama-sama. Maksudnya Madura yang tidak tapal kuda, maunya di Sampang. Tapi saya bilang yang punya tagline kabupaten dan kemudian menyebut kotanya adalah kota santri adalah Situbondo. Jadi yang paling sah mendapatkan kunjungan di Hari Santri itu Situbondo. Maka kami silaturahim pada hari ini, Pak Bupati, tidak pernah ada gowes pakai sambutan. Hanya hari ini gowesnya pakai sambutan dan Pak Sekda yang memberikan sambutan. Oleh karena itu nanti bagaimana sebetulnya perspektif Hari Santri mengajak Nahdlatul Tujar, tumbuhnya para pedagang. Karena sebetulnya sebelum Nahdlatul Ulama yang diinisiasi oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatul Tujar. Jadi Kiai Wahab Hasbullah menginisiasi bagaimana para santri itu menjadi kaum pedagang. Oleh karena itu yang ngerti bagaimana perdagangan ini bisa tumbuh, pergerakan ekonomi bisa baik. Kalau soal exit tol insya Allah sangat simpel Pak Bupati, karena kami sangat sering mengkomunikasikan titik-titik di mana exit tol asal itu terkait dengan langsung potensi sentra pertumbuhan ekonomi, insya Allah tidak ada masalah. Kalau sorghum tadi saya langsung komunikasi dengan Ibu Dinas Peternakan dan Kepala Dinas Pertanian. Nanti Dinas Peternakan dan Pertanian sini tolong kita saling ngegrup karena memang sekarang ini koneksitas harus kita bangun, sinergi harus kita bangun, kolaborasi harus kita bangun. Bersama Bupati Situbondo, Gubernur Jawa Timur,
secara langsung menyerahkan ke-15 jenis bantuan. Sebagai upaya pemulihan ekonomi, berbagai stimulus pun diberikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi, berupa bantuan langsung tunai atau BLT, bantuan subsidi upah, hingga bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro dan pemulihan ekonomi nasional untuk usaha mikro. Stimulus perbankan dalam bentuk kemudahan pengajuan kredit dan relaksasi kredit pun diberikan untuk meminimalisasi dampak COVID-19 bagi masyarakat. Dari pagi acara padat, apa yang dirasakan saat ini Bu, ada lelah? Enggak sih, kita kan makin banyak yang bisa bersinergi, makin bisa memberikan motivasi, dorongan untuk terus bergerak bersama. Saya rasa itu energi yang luar biasa. Jadi energi ini memang harus dipompa, harus diinjeksi, dan macam-macam format yang bisa kita jadikan pintu masuk. Kalau misalnya hari ini ada BPN, berbagi sertifikat, 5.570 sertifikat. Hari ini Himbara menurunkan, ada Banpres PUM, ada juga PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, kemudian dari Bank Jatim juga, Bank UMKM Jatim. Saya rasa sinergitas ini sesuatu yang mahal hari ini untuk bisa menginjeksi semangat masyarakat bahwa hari ini masyarakat harus sehat, ekonomi sehat. Amin. Masyarakat selamat, ekonomi selamat. Kami punya tagline simpel sekali dan selalu message kami adalah pakai masker, 2 kata yang kami harapkan itu mudah sekali masuk dalam top of mind semua masyarakat. Saya rasa kalau masing-masing di antara kita saling memberikan penguatan, mematuhi protokol kesehatan, kok rasanya insya Allah ekonomi ini pergerakannya bisa lebih cepat. Amin, itu harapan kita bersama dan bertepatan dengan momen peringatan Hari Santri yang berlangsung pada bulan ini. Nah itulah. Harapan untuk santri Situbondo dan juga Jawa Timur. Jadi kita memang memilih untuk nggowes Hari Santri itu ke Situbondo karena Situbondo ini menyiapkan tagline sebagai kota santri. Nah, Hari Santri itu sebetulnya berseiring dengan Hari Bela Negara karena 22 Oktober 1945 itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memanggil para santri dan pengasuh pesantren se-Jawa dan Madura untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan untuk menjaga NKRI. Maka itu adalah dorongan yang menurut saya harus dipanggil kembali memori kita di Hari Santri. Nah, hari ini tantangan santri adalah bagaimana di era digitalisasi informasi dan teknologi tetap bisa menjaga, jangan sampai ada hate speech yang kemudian kita membiarkan. Mari kita bangun persatuan, kesatuan dan persaudaraan dengan saling menghormati yang satu dengan yang lain, saling memberikan penguatan yang satu dengan yang lain, jangan saling mereduksi. Menjadi santri yang mampu berwirausaha, bermanfaat bagi sesama dan sekaligus membela negara. Itu pesan penting hari ini. Jadi sebelum Nahdlatul Ulama ini disepakati sebagai nama Jam'iyah ini, maka sebetulnya yang dideklar lebih dulu adalah Nahdlatul Tujjar, bangkitnya para pedagang. Oleh karena itu di Jawa Timur ini kita mencoba membangun penguatan OPOP, One Pesantren, One Product, melalui 3 pilar, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Dan kebetulan Oktober ini Jawa Timur mendapatkan kepercayaan dari BI untuk melakukan penguatan dari Festival Ekonomi Syariah. Jadi saya ingin ini akan menjadi bagian dari penguatan keseluruhan proses yang bisa kita maksimalkan di Jawa Timur ini. Masyarakat Jawa Timur akan berjuang bersama, bersinergi untuk pemulihan dan percepatan ekonomi sekalipun dalam situasi pandemi. Ya, pasti sinergi, kolaborasi ini adalah keyword yang kita harus bangun bersama. Dan sekaligus terima kasih Bu Khofifah, mudah-mudahan event Goes bersama Ibu Gubernur berikutnya di kota kabupaten lain akan sama meriahnya dan sama barokahnya dengan event hari ini. Amin, mudah-mudahan. Pesan untuk warga Situbondo dan Jawa Timur, Ibu? Ya, tetap semangat bahwa hari ini pandemi COVID belum selesai. Oleh karena itu, semua harus tetap mematuhi protokol kesehatan, apalagi menjelang libur panjang besok. Saya ingin seluruh warga wisata tidak dilarang. Tapi bahwa yang senior, yang komorbid tolong tetap tinggal di rumah supaya sama-sama kita bisa menjaga sisi ekonomi kita jalan dan proteksi kesehatan kita juga tetap terlindungi. Ya. Terima kasih banyak Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Sehat selalu Ibu. Ya, amin. Sehat, salam untuk masyarakat Jawa Timur. Matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti bersama rangkaian acara hari ini luar biasa, animonya luar biasa, masyarakat Situbondo juga sangat berbahagia dan terlebih Gubernur Jawa Timur akan senantiasa berupaya bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan yang terbaik, berjuang bersama dengan masyarakat, bersinergi bersama segenap stakeholder untuk menghadapi situasi pandemi bersama-sama. Kita pulihkan ekonomi segera bersama dengan momen istimewa.
hari ini diundang untuk hadir ke pendopo untuk menerima bantuan permodalan BUMDes. Nilainya berapa, Pak? Sebesar 50 juta. Rencana nanti apa yang akan diupayakan dengan adanya dana 50 juta dari Pemprov Jawa Timur? Ya, alhamdulillah kami pertama-tama ucapkan terima kasih pada Ibu Gubernur Bu Khofifah Indar Parawansa bahwa desa kami mendapatkan bantuan lewat pengembangan permodalan BUMDes. Insya Allah kami lakukan beberapa hal, yaitu akan bikin edukasi karena di wisata kami ada wisata KK26, wisata dusun unik atau wisata dusun mistis itu. Insya Allah sudah kami rencanakan dengan beberapa teman-teman pengelola wisata KK26 dan Direktur BUMDes harapan kita di Desa Olian. Semoga dengan bantuan 50 juta ini akan bisa memberikan nilai tambah kepada masyarakat agar bisa diperdaya lagi. Terima kasih. Amin. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami turut berduka cita untuk rasa kehilangan akibat kepergian Bapak, dan hari ini sudah sekaligus menerima bentuk upaya ucapan bela sungkawa dari BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa dimanfaatkan untuk Ibu dan keluarga. Apa yang dirasakan? Ya sedih ya, gimana itu ya Bu ya, kepergian Bapak. Cuma sebentar dia merasakan keinginannya menjadi pegawai itu Bu. Ya alhamdulillah, dari rezeki ini ke anak-anaknya dia inginkan Bu, dari nol dia berusaha untuk semuanya ini. Saya terima kasih. Telah kita ikuti keseruan bersama Ibu Gubernur Jawa Timur dalam agenda Goes kali ini di Kabupaten Situbondo. Saya Rizkyani Putri undur diri, dan pastikan Anda untuk kembali menyaksikan Jendela Jatim hanya di TV One. Sampai jumpa.